Oke, halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video ini, saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan di training Facebook Ads. Dan saya tidak bosan-bosan untuk menyebutkan bahwa ini adalah materi yang paling penting atau materi inti. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya bilang di setiap training Facebook Ads, pembeda setiap orang yang beriklan di Facebook Ads. Kenapa ada orang yang bisa berhasil mengiklan ratusan juta bahkan miliaran dan untung? Kenapa juga ada yang hasilnya belum kemana-mana, belum dapat hasilnya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kalau kita berpikir tombol Facebook Ads semua orang sama nggak? Semua orang tombol Facebook Ads-nya sama, tapi kenapa hasilnya berbeda-beda? Jawabannya, karena mereka memahami apa yang hal-hal yang akan saya sharingkan sekarang ini. Ya, buat yang sudah ikut training Facebook Ads part 1 di hari kedua, yang pastinya sudah menyimak ya, pastinya sudah tahu apa hal tersebut. Oke, jadi di sini saya akan langsung saja menjelaskan dari sisi indikator dan juga indikator dari kedua iklan yang sudah teman-teman buat. Jadi di hari pertama mungkin teman-teman sudah beriklan iklan dengan objektif lead generation. Yang hari kedua teman-teman sudah belajar beriklan dengan objektif traffic. Dan di video ini saya akan menjelaskan langsung kedua-duanya, jadi agar teman-teman bisa simak lagi, ingat lagi, dan juga sambil praktekkan. Oke? Jadi langsung saja, yang namanya beriklan, teman-teman kemarin udah praktek, sekarang pastikan memahami bagaimana cara membaca datanya dan bagaimana menganalisis iklan kita sebetulnya itu bagus atau tidak. Nah, yang pertama harus dipahami adalah indikator. Yang harus dipahami, iklan itu butuh indikator. Kita butuh nggak sebuah indikator untuk menentukan iklan ini bagus atau tidak? Jawabannya perlu. Karena ya ibarat kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan atau Anda punya bisnis, Anda punya karyawan atau Anda jadi karyawan sebuah perusahaan, pasti Anda dinilai kan? Pasti Anda dinilai oleh perusahaan yang mana penilaiannya itu memerlukan indikator, betul sekali. Jadi iklan pun sama. Kan kita juga perlu anggap aja iklan itu adalah Anda bikin iklan kemarin, anggap aja Anda bikin 4 adset, 5 adset, anggap aja 4 adset itu adalah karyawan Anda atau tim sales Anda. Nah, dari 4 karyawan atau 4 sales yang Anda punya, kan pasti ada yang performanya bagus, ada yang performanya kurang bagus. Nah, bagaimana cara menentukannya? Itu kan butuh satu standar. Standar yang membuat tim sales ini dikatakan kinerjanya bagus apa? Standar yang membuat tim sales ini dikatakan kinerjanya kurang bagus juga apa? Makanya penting sekali untuk Anda paham indikator. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke indikator, Anda harus paham dulu hasil dari iklan lead generation itu adalah leads, ya. Kemarin udah saya jelaskan di training FB Ads, jadi buat teman-teman yang belum paham, saya jelaskan ulang aja. Jadi hasil dari iklan lead generation itu adalah leads, yang mana leads itu adalah, ini kalau saya coba buka akun iklan saya, nah ini iklan lead generation, LG ini ya, lead generation, ini kan di kolom result, ini ada hasilnya ya, hasil iklan lead generation itu berupa leads, oke? Jadi, pastikan teman-teman memahami dulu hasil, saya udah ngiklan nih, hasilnya apa? Hasilnya leads, ya. Kalau Anda mau pecah lagi, ini kan baru di level campaign, kan kalau Anda buka di level ad set, ini kan di level campaign. Campaign itu kan di dalamnya ada banyak ad set. Kemarin kan Anda bikin satu campaign, ad setnya ada 4, ya. Kalau mau lihat berapa hasil masing-masing ad set, Anda langsung klik aja campaign-nya, lalu Anda langsung bisa melihat per ad set ini result-nya masing-masing berapa aja, hasilnya berapa. Nah, result atau hasil dari iklan lead generation itu kan bentuknya adalah berupa leads. Kalau di sini tulisannya on Facebook leads. Nah, kita singkat aja jadi leads. Jadi hasil iklan lead generation adalah leads. Leads itu apa? Oke, ini yang harus dipahami. Antara leads di Facebook Ads dengan leads di dashboard Anda di My Leads itu berbeda. Jadi, misalnya di sini ada 1000. Nggak deh, ini terlalu banyak. 9 deh, anggap aja yang ini ya. 9. Saya udah beriklan dan mendapatkan 9 leads. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya, 9 orang ini adalah 9 orang yang sudah mengisi formulir. Sekali lagi, 9 orang ini maksudnya apa? 9 leads. 9 leads ini adalah 9 orang yang sudah mengisi formulir. Formulir apa? Kemarin kan Anda sudah buat tuh form, ya. Yang mana di form tersebut ada nama, email, dan nomor WhatsApp. Nah, orang-orang yang sudah mengisi form uh, itulah yang termasuk dalam leads ini 9. Berarti ada 9 orang yang sudah ngisi formulir. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi
leads itu adalah orang-orang yang sudah mengisi formulir. Nah, jadi ini berbeda dengan apa yang ada di dashboard Anda masing-masing. Oke, jadi banyak yang bertanya, ini leads yang ada di Facebook Ads sama yang di dashboard beda nggak? Beda. Jadi misalnya di sini, tapi di sini kok nggak ada. Misalnya saya ngiklan di Facebook Ads, itu udah dapat 9 leads, tapi kok di sini nggak ada yang masuk. Nah, itu gimana? Karena memang berbeda. Jawabannya itu aja. Leads yang ada di Facebook Ads tadi itu bukan termasuk di leads yang di My Leads dashboard Anda. Beda lagi ya. Jadi, itu yang harus Anda pahami. Oke, kita kembali ke sini. Jadi, hasilnya berupa leads. Nah, sekarang indikatornya apa? Indikator iklan lead generation yang perlu Anda pahami adalah cost per result di kolom sini ya. Kolom sini ini adalah indikatornya. Jadi, untuk menilai iklan Anda bagus atau tidak, penilaiannya di awal cukup pakai ini aja, cost per result. Cost per result itu apa sih? Secara bahasa artinya kan biaya per hasil ya, biaya per hasil. Oke, biaya per hasil maksudnya apa? Contoh misalnya, ini saya pakai angka kecil dulu aja, biar gampang dipahami. Misalnya dari iklan yang saya centang ini, dari adset yang saya centang ini, sudah mengeluarkan 81.000. Dari 81.000 yang dikeluarkan, ternyata hasilnya dapat 9 orang yang ngisi formulir. Berarti, biaya per satu orang yang ngisi formulir adalah 81.000, ya, uang keluar dibagi dengan hasil yang masuk berapa. Berarti 81.000 dibagi dengan 9 orang yang mengisi formulir. 81.000 dibagi 9, maka ketemu hasilnya 9.000 per leads. Ya, ini kan panjang nih, on Facebook leads itu panjang. Singkat aja, leads. Ya. Jadi, itu maksudnya ya, cost per leads. Nah, cost per lead ini kan beda-beda. Ya, ingat sekali lagi, enaknya di video training ini kan, di video tutorial ini kan Anda bisa ngulang-ngulang. Ya, jadi kalau misalnya, tadi Mas Fadil ngomong apa? Kalau Anda kelewat, Anda bisa ulangin lagi. Jadi, nggak perlu, pada dasarnya saya nggak perlu ulang-ulangi pernyataan saya, jadi teman-teman bisa ulang-ulang sendiri ya. Nah, jadi, cost per lead itu apa? Sekali lagi, biaya uang keluar dibagi dengan jumlah leads yang masuk, jumlah orang yang mengisi formulir. Makanya ketemu angka Rp9.000. Sekarang pertanyaannya, berapa cost per lead yang ideal? Ini kan banyak sekali yang bertanya, Mas, saya masih 10.000, 20.000, ada yang 3.000, ada yang 7.000. Yang bagus itu berapa? Oke. Ini akan beda-beda, tapi kalau kita ngomongin iklan lead generation untuk reseller, itu, nah ini indikatornya, teman-teman bisa ikuti ya, khususnya yang ini. Nah, berapa indikatornya? Pertama, masih ingat ya, jadi indikator untuk menilai iklan Anda bagus atau tidak itu dilihat dari cost per leads. Ya, sekarang berapa cost per lead yang ideal? Nah, kalau untuk iklan lead generation reseller, itu di angka 7.000 per lead. Oke, Rp7.000 per leads. Jadi Anda langsung cek aja di dashboard Anda, di Facebook Ads Anda udah 7.000 apa belum. Ya, kalau belum, gimana caranya agar bisa, wah saya masih mahal nih, saya masih 20.000, saya masih 15.000. Gimana caranya agar iklan Anda bisa 7.000 bisa murah? Nah, caranya cuma satu, yaitu apa? Anda pastikan split testing terus sampai dapat cost per lead tersebut. Jadi pastikan Anda, kalau iklannya mau murah, Anda boleh tanya ke master Facebook Ads siapapun, jawabannya pasti cuma satu, yaitu apa? Rajin split testing. Gimana cara iklannya murah? Pasti akan balik nanya, udah split testing berapa banyak? Ya, udah berapa kali split testing? Udah berapa banyak split testing? Jadi jawabannya cuma satu, kalau iklannya mau murah, berarti harus split testing. Split testing terus sampai dapat cost per lead tersebut. Nah, sekarang kalau kita ngomongin split testing, ya, split testing itu bisa banyak sekali yang Anda lakukan ya. Jadi salah satu contohnya adalah Anda bisa split testing dari sisi usia, dari sisi interest, dari sisi lokasi atau bahkan kontennya itu juga bisa. Split testing yang dimaksud di sini, Anda bisa menduplikat saja iklan yang sudah ada, adset yang sudah ada Anda duplikat, lalu Anda ganti usianya atau Anda ganti interestnya atau Anda ganti kontennya bahkan. Jadi split testing sesimpel itu aja ngelakuinnya. Ya, nanti kita akan praktekkan. Kemudian, split testing terus sampai dapat cost per lead tersebut. Karena, pada dasarnya seperti ini, cost per lead murah itu bukan karena bakat, tetapi karena memang Anda rajin split testing. Prinsipnya, ini prinsip yang memang dari dulu saya pegang, sehingga saya bisa beriklan sampai keluar budget puluhan juta sampai ratusan juta dan untung. Karena saya memahami bahwa iklan yang murah itu di
ditemukan, bukan ditunggu. Jadi jangan sampai Anda dapat iklan jelek ditungguin. Karena itu akan sangat sulit sekali. Kemungkinan iklan jelek Anda tungguin dan hasilnya jadi bagus, itu susah. Sulit sekali. Jadi lebih baik Anda split testing. Ya, intinya, Anda kalau mau dapat iklan yang murah itu, ya berjuang, bukan nunggu. Intinya itu. Karena masih banyak member yang ditungguin. Nah, itu salahnya. Makanya banyak wajar kalau iklannya hasilnya masih mahal, masih jelek karena ditungguin. Padahal sebenarnya jangan ditunggu. Oke? Jadi iklan yang murah itu ditemukan bukan ditunggu. Ini sedikit bukti bahwa yang saya tulis tadi memang yang saya lakukan. Kurang lebih seperti ini. Ini kalau Anda lihat di atas-atas ini kan ini iklan saya ya, cost per result-nya kelihatannya oke ya, bagus-bagus ya, murah-murah ya, 3.000, 1.000, 2.000, 9.000. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika saya ngiklan pertama kali langsung dapat hasil segini? Apakah seperti itu? Jawabannya tidak, Bapak Ibu teman-teman semua. Karena di awal, nih Anda boleh lihat, Anda boleh cek nih ke bawah-bawah ya. Ada aja yang mahal kan, ada yang 11.000, ada yang 32.000, ada yang 10.000, 11.000. Ya ini banyak ya, yang mahal-mahal banyak ya, Anda lihat sendiri ya. Jadi memang kenapa saya bisa ketemu? Ya kalau kita scroll lagi ke bawah, makin banyak. Anda makin bisa menemukan, makin banyak menemukan iklan-iklan yang mahal, 11.000, 11.000, 20.000, 30.000, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, kenapa saya bisa ketemu iklan-iklan yang bagus ini? Kenapa? Karena Anda boleh lihat di sini, saya udah berapa kali split testing, udah berapa banyak bikin ad set, sampai akhirnya bisa ketemu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, anggap aja 6. 6 ad set yang paling murah. Saya dapat 6 setelah split testing berapa banyak? 40 ad set, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ya, 40. Anda bayangkan. Jadi, wajar nggak dapat ketemu 6 yang bagus? Wajar, karena saya split testing sudah 40. Karena di Facebook Ads, statistik itu berlaku. Statistik itu berlaku. Jadi, maksudnya statistik, Anda kalau ngiklan cuma 1, kemungkinan ketemu iklan yang bagus, ya kurang. Kalau Anda bikinnya 10, ketemu iklan yang bagus, makin besar nggak peluangnya? Makin besar. Sama aja kayak Anda punya kartu remi, terus kalau Anda cuma buka 3 kartu, peluang ketemu kartu as kecil nggak? Kecil. Tapi kalau Anda buka makin banyak kartu, 10 kartu Anda buka, 20 kartu Anda buka, peluang ketemu kartu as lebih besar? Yes, lebih besar. Jadi Facebook Ads itu sebenarnya permasalahan statistik aja. Kalau Anda makin banyak ngelakuinnya, dan yang penting ngelakuinnya benar, itu juga peluang ketemu iklan bagusnya akan semakin besar. Jadi, prinsipnya kalau mau ketemu iklan murah, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, hebat, dahsyat, magic. Enggak, sama sekali enggak. Itu cuman masalah statistik dan juga logika. Jadi Anda gunakan logika terbaik dan pakai statistiknya. Itu aja rahasianya Anda bisa ketemu iklan murah di Facebook. Oke, kita kembali ke sini. Jadi iklan murah itu dibuat ya, ditemukan, bukan ditunggu. Oke, nah sekarang kita ngomongin soal budget. Yang namanya budget itu perlu untuk Anda atur. Perlu sekali untuk Anda atur. Ya, kenapa? Dimanapun seperti itu. Budget rumah tangga, budget perusahaan, budget apapun, perlu diatur nggak? Perlu. Kalau nggak diatur, efeknya gimana? Akan jadi berantakan. Iklan juga sama. Anda juga perlu mengatur budget. Jangan sampai karena budgetnya terbatas dan Anda tidak atur, jadinya karena nggak diatur, jadinya ngelos gitu aja, hilang gitu aja tanpa dapat hasil yang setimpal. Nah, agar itu tidak terjadi di Anda, jadi pastikan Anda juga memahami bagaimana mengatur budget. Nah, kalau kita ngomongin budget, pastikan budget 1 juta pertama Anda itu digunakan untuk split testing dulu. Jadi, kalau saya tanya ke master-master Facebook Ads di luar sana, berapa sih idealnya ngiklan sebulan itu untuk pemula? Rata-rata mereka jawab, sebulan itu, sehari itu 100.000 idealnya minimal. Ya, minimal ya, itu udah paling minim banget. Ya kalau punya budget lebih bagus lagi. Kenapa 100.000? Biar split testingnya lebih leluasa. Tujuannya itu, biar split testingnya lebih leluasa. Karena kalau makin leluasa, makin banyak split testing, Anda akan ketemu iklan murah makin cepat dan makin banyak. Jadi, makanya minimal 100.000. Kalau belum punya budgetnya gimana? Nah, kan bisa traffic gratisan, bisa ya traffic gratisan intinya. Makanya kita sediain banyak konten, kita ajarkan traffic gratisan juga ya tujuannya untuk mengcover memang member-member yang belum punya budget. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk budget, anggap aja Anda siapin 1 juta pertama itu untuk split testing. Jadi, kalau soal split testing ini 1 juta pertama, di luar sana kan orang kalau ini mindset ya, jadi baik lagi yang bikin orang berhasil di Facebook Ads itu mindsetnya, bukan teknisnya.
Karena kalau teknis, itu gitu-gitu aja kok. Seperti yang tadi saya bilang, tombol Facebook Ads semua orang sama nggak? Sama. Tombol Facebook Ads sama tiap orang, tapi kenapa hasilnya beda-beda? Ya karena mindset dan pemahamannya yang beda-beda juga. Makanya hasilnya beda. Padahal tombolnya sama semuanya, fasilitasnya semua sama. Ya, jadi baik lagi, ini adalah materi inti, materi yang paling penting yang bisa Anda simak. Jadi pastikan, perhatikan baik-baik, dicatat, dan diulang-ulang kalau perlu. Karena saya juga untuk bisa menguasai ilmu ini, itu saya perlu berulang-ulang dulu. Ya, ya, ya namanya juga orang baru, jadi pasti butuh pengulangan. Kan pengulangan kunci dimanapun. Kunci untuk belajar, kunci dalam bisnis, itu semua pengulangan. Nah, jadi pastikan Anda juga pengulangannya betul-betul dilakukan yang banyak. Oke, 1 juta pertama anggap aja ini uang untuk Anda testing dulu. Ibaratnya, 1 juta pertama ini, ibaratnya kalau Anda bisnis, di luar sana Anda bisnis kue, Anda bisnis makanan, atau bisnis apapun, kan di awal Anda perlu budget dulu nggak untuk, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dibakar dulu. Perlu, misalnya Anda bisnis makanan, bisnis kue, atau kopi. Pasti Anda punya budget dulu kan, untuk bikin dulu sampelnya yang banyak, Anda bagi-bagiin, dites, pada suka nggak nih sama rasa kopinya, atau sama rasa makanannya. Oh, kalau nggak suka, oke, ganti menu lagi, keluar uang lagi. Kebayang ya? Jadi memang bisnis di luar sana, di depan pasti keluar modal yang besar, di luar modal awal ya. Kalau Anda bisnis kopi, Anda beli mesin kopinya dulu, Anda beli bahan-bahannya dulu, ini, itu, dan lain-lain. Belum, di luar itu kan modal tuh. Di luar itu Anda harus keluar budget untuk testing dulu kan. Coba kalau ramuannya begini, terus dibagiin ke 100 orang, dan Anda nggak bisa ngebagiin cuma ke 5 orang, terus 5-5-nya bilang enak semua, terus Anda langsung jualan, terus ternyata pas dijual ke luar, ternyata nggak enak. Kan nggak bisa, Anda harus baginya tuh banyak dulu, karena yang namanya testing, ngambil sampel itu harus banyak, biar mewakili. Kalau cuma 5, 10, ya nggak bisa. Nggak valid datanya. Nah, sama Facebook Ads juga begitu. Bedanya, Anda nggak perlu keluar uang yang sangat besar, 1 juta aja, untuk di testing dulu. Dan kabar baiknya kalau Anda testingnya benar dari 1 juta, biasanya udah ada yang gabung. Biasanya udah ada yang gabung. Ya, biasanya nih dari 1 juta yang gabung biasanya 5-10 reseller. Jadi Anda keluar 1 juta dapat 10 reseller, dan itu jadi aset. Jadi aset di luar sana, baru keluar uang di awal, baru ngetes, baru oh ternyata yang enak yang seperti ini. Kalau Anda jualan makanan di Facebook Ads di sini, Anda keluar 1 juta untuk ngetes, tapi Anda udah bisa dapat hasil, udah bisa dapat reseller, dan resellernya jadi aset, aset digital. Berharga nggak kalau Anda melakukannya dari sekarang? Ya pastinya berharga, karena apapun yang Anda lakukan di Ezenzo dan Abdi, semuanya bisa jadi aset. Dan aset itu akan terus menghasilkan bahkan ketika Anda tidak mengerjakannya lagi. Jadi pastikan serius dari sekarang, karena Anda harus ingat tujuan Anda di Ezenzo dan Abdi apa? Bangun aset. Jadi, ya karena memang tujuan bangun aset, jadi ya kapan lagi Anda dapat peluang yang bisa dari rumah, dikerjain secara online, bisa jadi aset lagi. Jadi pastiin serius ya, itu aja. Saya tidak mau terlalu panjang di situ, karena Anda juga pasti sudah berulang-ulang mendengarkan kalimat-kalimat tersebut. Oke, jadi 1 juta pertama untuk split testing. Targetnya sampai kapan split testingnya? Sampai ketemu 4 adset yang murah, ya Rp7.000. Jadi kalau 1 juta keluar, targetnya ketemu 4 yang murah. Dan itu sangat masuk akal. Udah banyak kok member yang ikut training. Member ya, bukan saya. Member yang ikut training FB Ads, baru keluar 100.000 udah dapat 1 yang murah. Ya kalau dapat 1 juta, harusnya kan bisa dapat 10. Makanya targetnya 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Dan ini alarm nih, alarm warning pertama. Anda kalau ngiklan harus punya alarm sendiri. Alarm tuh maksudnya apa? Ya, kalau Anda udah keluar 500.000, coba cek udah ketemu 2 yang murah belum? Kalau belum, berarti ada yang salah sama iklannya, pastiin Anda langsung benerin atau konsultasikan ke mentor. Jadi Anda harus punya alarm untuk biar nggak kebablasan. Gunanya alarm kan biar nggak kebablasan. Anda setel alarm kalau bangun pagi kan gunanya biar nggak kebablasan, biar bangun. Ya sama, Facebook Ads juga gitu. Supaya budgetnya nggak bablas, Anda pasang alarm. Pasang alarm tuh maksudnya ya Anda nanti cek, Anda pantau, ketika udah 500.000, udah dapat 2 belum? Nah, itu alarm pertama tuh, indikator pertama. Oke? Nah, sekarang saya akan bahas split testing itu berapa lama sih iklan kita bisa take action. Take action tuh maksudnya iklan kita jalani nih, hari ini saya buat. Kapan iklan itu bisa mulai dikatakan mahal murah, terus dilakukan tindakan berikutnya tuh kapan? Jadi, di luar sana mungkin Anda diajarkan atau belajar iklan diemin 3-4 hari dulu. Baru setelah itu ambil keputusan. Sebenarnya nggak salah. Tapi, bayangkan kalau Anda bikin 4 adset, kemarin Anda bikin 4 adset ya, betul ya? Dari 4 adset masing-masing kan 50.000.
50.000. Berarti sehari keluar 200.000. Kalau 200.000 kali 4 hari, berarti Anda perlu keluar 800.000 dulu untuk mengambil keputusan pertama. Kebayang ya, 800.000 di awal lumayan nggak? Sangat lumayan. Jadi makanya di sini saya sharingkan ke Anda agar Anda tidak perlu keluar uang yang sangat besar untuk mengambil keputusan. Jadi di sini saya ingin men-sharingkan agar Anda bisa lebih mengoptimalkan dan lebih menghemat budget Anda. Gampangnya begitu. Nah, jadi per spend 20.000 aja Anda udah bisa matiin. Jadi misalnya Anda udah iklan. Anda ngiklan, kemudian di masing-masing adset, Anda cek itu spend-nya udah 20.000 belum. Kalau masing-masing udah 20.000, itu baru udah bisa di take action. Ternyata setelah spend-nya masing-masing 20.000, Anda bisa langsung take action, Anda bisa langsung ambil keputusan, oh ini mahal nih, oh ini murah nih. Yang mahal dimatiin, yang murah diterusin atau diduplikat, di split testing lagi. Jadi per 20.000 itu sudah bisa Anda ambil keputusan. Kurang lebih seperti itu. Per 20.000. Jadi nggak perlu nunggu 3-4 hari. Bayangin, per 20.000. 20.000 kalau budget Anda 50.000 sehari per adset, ya, kalau budget Anda 50.000 sehari per adset, berarti untuk ngambil keputusan, Anda perlu keluar uang berapa dulu? Ya gampangnya kalau masing-masing udah 20.000 kali 4, berarti kan 80.000. 80.000 aja, Anda udah bisa ambil keputusan. Sekarang bandingin 800.000 sama 80.000. Bedanya jauh nggak? Jauh banget. Makanya dari awal Anda sudah bisa ambil keputusan dengan budget yang lebih hemat dan optimal. Jadi sisa budgetnya bisa Anda gunakan untuk testing lagi. Biar apa? Biar dapat iklan yang makin murah, makin murah, makin murah. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, jadi ini terakhir soal statistik. Ya, statistik yang tadi saya bilang. Anda kalau mau dapat satu adset yang hasilnya bagus, separah-parahnya, seburuk-buruknya, bikin aja paling gampang. Anda bikin aja 10 adset. Karena dari 10 adset yang Anda buat, separah-parahnya, seburuk-buruknya, Anda akan dapat satu yang bagus. Gampangnya seperti itu. Jadi, sama aja kayak Anda punya produk, biar ada satu orang yang beli, caranya gimana? Ya tawarin aja ke 10 orang, nanti akan separah-parahnya akan ada satu yang beli. Ya kalau mau ada 10 yang beli gimana? Tawarin aja ke 100 orang. Bisnis ada namanya hukum Pareto. Facebook juga sama, ada hukum statistiknya. Dan itulah yang bisa Anda manfaatkan atau Anda gunakan. Jadi yang kurang lebih seperti ini, Anda boleh foto, screenshot, capture, boleh silakan sekarang saya kasih waktu kalau Anda mau screenshot. Ini penting banget soalnya untuk pedoman dasar, karena bisa dibilang di luar sana Anda tidak akan diajarkan seperti ini, selengkap ini, sedetail ini. Di luar sana tidak akan segitunya. Nah, di sini udahlah mahal bayarnya, ini nggak diajarin. Di sini Anda nggak perlu keluar uang budget mahal, nggak perlu keluar uang untuk training berjuta-juta, tapi Anda mendapatkan semua ini. Justru ini yang membuat iklan Anda bisa untung. Yang saya maksud, yang saya sharingkan di sini ini adalah ilmu bikin iklan jadi untung. Bukan ilmu sekedar iklannya jadi jalan, seperti sekedar Anda bisa bikin iklan, sekedar bisa beriklan. Enggak. Ini levelnya lebih tinggi lagi, tapi membuat iklan yang sudah Anda jalankan bisa jadi untung, dan kita sudah sediakan semuanya. Jadi, Anda beruntung sekali lah intinya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya, contoh kasus. Jadi, di sini saya akan mencontohkan kasus yang ini ya. Jadi, masing-masing per adset itu kalau udah 20.000, Anda udah bisa matiin. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Anda langsung lihat aja. Ini today ya pasti ini ya. Ini saya karena lifetime aja saya nyontohinnya. Lifetime itu dari mulai akun berdiri, dari mulai akun ini ada. Nah, Anda lihat di hari ini amount spend udah berapa? Udah 20.000 belum? Kalau udah 20.000, Anda langsung banding-bandingin nih. Misalnya, ini yang saya bandingkan nih, centang. Yang saya centang ini anggap aja nih yang saya banding-bandingkan. Nah, ini, keempat ini, Anda langsung lihat dulu amount spend-nya berapa, udah 20.000 belum? Kalau udah 20.000, Anda bisa langsung ambil keputusan. Cara ngambil keputusannya, Anda lihat cost per result-nya. Oh, mana nih yang mahal? Oh, ini paling mahal nih, 9.000, yang lainnya 2.000. Oke, berarti yang ini matiin. Cara matiinnya, tinggal klik aja ini. Jadi maksudnya per 20.000 tuh, per adset, Anda ngecek amount spend-nya di adset. Ini, kalau ini kan di campaign nih. Ya, misalnya seperti ini kan yang, misalnya yang lead generation, ini kan cost per lead rata-rata, tapi ini kan di campaign. Anda harus lihatnya di adset. Cara ngelihatnya, ini Anda klik aja campaign-nya, nanti kan langsung ada 4 adset yang Anda buat. Ini kebetulan contohnya banyak, karena saya bikinnya juga banyak. Oke, kembali ke sini. Ya, jadi
Sekarang kita ke contoh kasus. Jadi misalnya Anda punya 4 adset, cost per lead-nya segini. Kira-kira yang dimatikan yang mana? Oke, gampangnya gini. Jadi di sini Anda pastikan gunakan logika terbaik. Maksudnya logika terbaik, ya Anda tinggal pikirin aja yang dimatiin kira-kira yang mana. Prinsipnya yang perlu Anda catat, matikan 2 iklan yang termahal, lalu iklan yang termurah, Anda bisa split testing lagi atau Anda naikkan budgetnya. Nah, sekarang di sini mana yang paling mahal di antara 4 adset ini? Yang paling mahal adalah yang ini, 3 dan 4. Berarti kita apakan? Matikan. Yang ini juga dimatikan. Oke? Nah, berarti yang kedua ini kita apakan? Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas, ini kan 9.000. Kan tadi standar 7.000. Kenapa nggak dimatiin? Kan ini mahal. Oke. Patokan yang tadi 7.000 itu bukan patokan matiin iklan. Cost per lead 7.000 itu adalah target. Target kita tuh ngejar 7.000. Kalau belum 7.000, ya dikejar biar 7.000. Jangan langsung dimatiin. Bisa kebayang ya? Anda punya target, nggak mencapai target, ya dikejar. Jangan langsung berhenti. Kebayang ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Prinsipnya, matikan itu, kalau Anda mau matiin iklan, yang mana yang dimatiin? Yang dimatikan adalah yang termahal. Jadi bukan yang di atas 7.000 Anda matikan, jangan sampai salah ya. Yang Anda matikan yang mana? Sekali lagi, yang termahal. Nah, yang termahal yang mana? Yang termahal itu dibandingkan dengan cost per lead Anda sendiri. Bukan cost per lead teman Anda atau orang lain, enggak. Anda sendiri. Jadi jangan melihat ke sebelah-sebelah ya, nanti, wah, si ini 7.000, kok saya nggak ada yang 7.000, berarti saya matiin semua. Ya jangan. Ingat, logiknya atau logikanya digunakan. Berarti ini dimatikan yang paling mahal, sisanya kita apakan? Nah, yang 5.000, udah murah belum 5.000? Sudah, kalau udah murah, Anda boleh scale atau naikkan budget. Udah biar gampang, naikkan budget aja. Naikkan budget. Nah, naikkan budget dari 50.000 ke 75.000 misalnya. Nanti saya akan detailkan bagaimana caranya naikkan budget. Kemudian yang adset kedua, ini kan 9.000. 9.000 ini kita apakan? Oke, 9.000 ini kan masih mahal nggak? Masih mahal. Oke, berarti kita apakan? Kalau iklan masih mahal, gimana cara biar murah? Masih ingat tadi? Split testing. Berarti cara split testing gimana? Ya tinggal duplikat lalu diedit. Kebayang ya, duplikat lalu diedit. Nah, nanti akan saya contohkan. Kenapa duplikat diedit? Karena masih mahal. Karena kan standar berapa? 7.000. Jadi pakai logika, benar-benar pakai logika. Nah, yang 5.000 kenapa boleh naikin budget? Ya karena memang sudah murah. Jadi, Anda baru boleh naikkan budget kalau apa? Kalau cost per lead-nya sudah di bawah 7.000. Kalau hari itu cost per lead-nya di bawah 7.000, Anda boleh naikkan budget. Oke. Nah, sekarang akan langsung saya contohkan bagaimana caranya di sini. Ini saya anggap aja, tadi saya kalau nggak salah saya punya iklan yang mahal yang ini, anggap aja ini, saya hidupin dulu. Ya. Jadi kalau Anda mau matiin iklan, tombolnya di sini ya. Di sini tombolnya nih, di sini yang warna biru ya. Kalau abu-abu dia nonaktif, kalau biru berarti iklannya aktif. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Iklan, bagaimana cara matikan dan nyalakan iklan lalu split testing? Nah, sekarang Anda langsung buka ke campaign-nya. Di campaign-nya ini Anda klik, ya. Dari campaign Anda klik kan langsung, di campaign-nya Anda klik kan langsung ada 4 adset tuh yang Anda buat. Ya, mungkin ada yang bikin 5, ada yang bikin 10, ya. 4 adset, seperti ini misalnya. Nah, yang ini ya, ini yang anggap aja, saya sedang membandingkan 4 adset yang saya centang ini nih. Misalnya saya ngiklan ada 4 adset, kasusnya seperti ini. Ingat, fokus Anda kemana? Yang pertama, Anda lihat dulu amount spend-nya, udah 20.000 belum? Kalau udah 20.000 masing-masing ini, udah 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, Anda bisa ambil keputusan. Gimana cara ngambil keputusannya? Anda lihat cost per result-nya aja. Cost per leads-nya aja. Ya sama aja sebenarnya, cost per result, cost per lead itu sama. Karena result itu kan hasil. Hasil iklan lead generation apa? Leads. Ya udah, cost per leads. Berarti kan gitu. Kalau result-nya klik, berarti cost per klik. Kalau result-nya chat, berarti cost per chat. Gampangnya gitu aja. Oke? Nah, dari cost per result ini, mana yang dimatikan? Kira-kira mana yang dimatiin? Anda bisa jawab sendiri. Tentunya yang paling mahal yang mana?
Yang ini dua ini kan, 32.000 dan 11.000. Prinsipnya Anda boleh catat, matikan dua yang termahal, kalau Anda bikinnya 10 berarti 5, setengahnya. Matikan setengah yang termahal, lalu sisakan setengah yang termurah. Setengah yang termurah disisakan. Berarti yang dua ini dimatiin. Caranya gimana? Tinggal klik ini aja, agar dia jadi mati, ya, nonaktif. Nah, ini udah nonaktif, udah mati iklannya. Berarti tersisa dua nih, yang 2.000 dan yang 9.000. Oke, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan di iklan yang 2.000 dan 9.000 ini? Oke, nah, iklan yang 2.000 ini, kan budget awalnya 50.000 ya? 50.000. Ini anggap aja juga 50.000. Ya, anggap aja budget awalnya 50.000 masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Anda boleh perhatikan, yang 9.000 kita apakan? Ingat, 9.000 mahal nggak? Masih mahal nggak? Masih. Tapi kenapa masih dihidupkan? Karena tadi dua yang termahalnya, karena memang 9.000 ini termasuk dua yang termurah. Ingat, yang dimatiin itu dua termahal. Ya, walaupun yang termurah, mas saya termurahnya tapi 10.000, 10.000 sama 15.000 itu gimana? Tetap yang itu yang tetap dinyalakan. Bisa dipahami ya, dengan tujuan, ya udah berarti yang dua itu duplikat lagi, split testing lagi, biar harapannya ketemu yang lebih murah lagi. Cara kerjanya tuh seperti itu, ya. Oke, 9.000 kita apakan? Ini kan masih mahal. Boleh nggak naikin budgetnya? Jangan dulu. Caranya gimana? Split testing aja. Split testing caranya duplikat nih tombol yang ini. Duplikat, kemudian Anda bisa ganti usianya, Anda bisa ganti interest-nya, bisa ganti kontennya bahkan, ya. Seperti yang udah diajarkan di sebelumnya, caranya kan tinggal diganti aja. Tinggal diganti usianya, diganti kontennya, atau interest-nya. Di sini mungkin saya mencontohkan ganti usia aja. Misal tadinya intinya kalau mau split testing duplikat, tulisan kopinya pastikan dihilangkan. Tadinya mungkin 27 sampai 38. Ya, sekarang saya ganti usianya jadi pokoknya kalau mau ganti itu ini usianya segini nih 2738. Pastiin di bawahnya atau di atasnya sekalian. Jadi jangan beririsan dulu untuk di awal, ya. Oke, misalnya 2738, saya mau ganti jadi 21 sampai 26. Kan di bawahnya tuh nggak ada yang beririsan kan dari sisi usia. Nah, ya udah berarti di sini Anda ganti usianya di bagian audience. Kan ada usia, Anda ganti langsung. Ya. Jadi apa yang saya jelaskan di sini ini merangkap semuanya ya. Dari split testing, kemudian cara baca data dan seterusnya ini merangkum semuanya. Oke, tadi 21 sampai 26 ya. 21 sampai 26 berarti di sini. Nah, kalau sudah Anda langsung publish saja ya. Kalau udah, ini kan juga udah diganti, pastikan di-publish. Udah seperti itu aja caranya. Jadi Anda bisa lakukan ini ke Ads Manager, ke iklan Anda masing-masing. Anda langsung ikutin aja, Anda adaptasikan dengan kondisi Anda masing-masing sekarang seperti apa. Oke. Sekarang kita lanjut ke, kalau sudah diduplikat, Anda nih klik ini ya, tanda silang ini, biar kembali ke Ads Manager lagi. Nah, biar supaya kembali ke sini lagi. Nah, tadi berarti yang tersisa, kan tadi yang tersisa yang ini ya. Tadi kan ada yang 9.000 sama yang 2.000 yang masih aktif. Nah, yang ini nih ya. Dua yang ini tadi. Dua yang ini. Nah, sekarang yang 2.000 kita apakan? Ini pertanyaannya ini udah murah belum? Yang 2.000 ini. Sudah, udah murah. Ya. Nah, lalu kita apakan kalau udah murah? Anda boleh naikin budget kalau udah murah. Berarti ini bisa dinaikin budget nggak? Bisa. Nah, naikin budgetnya dari 50.000, biasanya saya ke 75.000. Jadi, naikin budget itu jangan langsung 50 ke 200, ke 400, itu biasanya algoritmanya akan berubah dan akan jadi jelek. Jadi naikinnya itu pelan-pelan. Sama kayak Anda naik mobil, kan gigi 1 dulu, baru gigi 2, gigi 3, dan seterusnya kan. Nggak mungkin dari 1 langsung 5. Ya, jadi pelan-pelan. Sama Facebook Ads juga seperti itu. Kalau saya naikin budget, ini Anda boleh catat, saya dari 50.000, kalau bagus naik jadi 75.000, kalau bagus naik jadi 100.000, kalau masih bagus naik jadi 150.000, kalau masih bagus naik lagi jadi 200.000. Jadi biasanya saya mentok di 200.000, baru setelah itu saya duplikat. Anda mau ngikutin boleh, Anda mau punya gaya sendiri juga boleh. Intinya, Anda kalau belajar Facebook Ads itu, Anda bisa ngambil dari orang lain, dari si A, dari si B. Intinya, kenapa
tiap orang ngajarin Facebook Ads-nya cara mainnya, gayanya beda-beda. Karena pada dasarnya produknya beda, beda ya, secara marketingnya udah pasti beda-beda. Nah, enaknya di Essenzo, di Abdi, kan kita semua produknya sama, Essenzo, Abdi juga, ya. Jadi, secara gaya main, itu kurang lebih mirip-mirip, jadi makanya Anda bisa tiru persis. Di tempat lain, kenapa Anda nggak bisa tiru persis? Karena produknya beda-beda. Jadi wajar kalau di sini banyak member yang benar-benar tiru persis dan berhasil juga. Karena memang metode yang kita sharingkan memang terbukti sudah berhasil. Jadi pastikan Anda ikuti dengan baik, ikuti persis juga boleh, ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk bagaimana caranya mengambil keputusan dari iklan Anda. Nah, sekarang kita kembali ke sini lagi. Kalau kasusnya misalnya ini pakai logic juga, ya misalnya eh, ini mahal semua. Seperti yang tadi saya bilang ya, 10.000, ini 9.000, 15.000, 18.000. Berarti yang termurah yang mana? Yang dimatikan yang mana? Tetap yang dua ini ya, yang dimatikan ya. Ini dimatikan, karena yang dua termahal. Ingat prinsipnya matikan dua termahal, sisakan dua termurah. Berarti sisanya, yang 9.000 dan 10.000 kita apakan? Boleh nggak dinaikin budget? Jangan dulu, kita duplicate edit dulu. Nah, ibarat naikkan budget itu kan sama saja dengan scale up. Scale itu, naikin budget itu, apa sih ngaruhnya naikin budget? Dengan kita menaikkan budget, apa pengaruhnya? Oke, pengaruhnya adalah jangkauannya jadi lebih luas. Sama halnya, naikin budget itu kalau di bisnis konvensional, Anda punya restoran, Anda punya franchise McD misalnya. Anda punya franchise McD, Anda bangun di Jakarta, kemudian hasilnya udah bagus, di Jakarta udah oke, udah rame, udah untung, lalu Anda buka lagi di Bekasi misalnya. Otomatis yang ngejangkau masuk ke toko Anda tiap harinya makin banyak nggak? Makin banyak. Yang masuk ke restoran Anda tiap harinya jadi makin banyak. Buka cabang, atau bangunan diluasin. Intinya, scale atau naikin budget itu gunanya untuk memperluas jangkauan. Memperluas jangkauan. Nah, kalau Anda punya restoran, satu restoran sama dua restoran, jangkauannya lebih luas mana? Ya udah pasti kalau lebih luas kalau dua restoran. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kan kalau di luar sana Anda buka cabang, harus keluar uang lagi, keluar modal lagi nggak? Dan bangun lagi dari awal nggak gedungnya? Iya, harus bangun dari awal lagi. Di Facebook, mau buka cabang, mau memperbesar jangkauan, itu cuma satu tombol. Bener-bener satu tombol. Yang ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Satu tombol ini aja bisa langsung memperluas jangkauan. Kebayang ya, simpelnya iklan di Facebook. Oke? Oke, jadi kalau seperti ini jangan dinaikin dulu ya budgetnya, ini duplikat lalu diedit dengan harapan bisa ketemu yang lebih murah. Sekarang pertanyaannya, kalau kasusnya seperti ini, 2.000, 1.000, 5.000, yang ini 4.000. Ini murah semua nggak? Murah semua. Kalau murah semua berarti prinsip matikan dua termahal lalu duplikat dua termurahnya berlaku di sini nggak? Coba logika aja. Udah murah, yang ngapain dimatiin? Kan sayang, iklan udah bagus, udah murah, masa dimatiin? Sayang. Jadi langsung mendingan semuanya dinaikin budgetnya boleh, atau Anda duplikat persis juga boleh. Jadi kalau udah ketemu yang murah semua, jangan dipakai lagi prinsip yang itu. Prinsip yang matikan dua termahal, sisakan dua termurah, jangan dipakai lagi. Kalau kayak gitu yang dimatiin 5.000 sama 4.000 dong. Padahal 5.000, 4.000 udah murah. Jadinya Anda malah rugi, malah kehilangan dua adset yang mana tahu Anda bisa dapat banyak reseller dari dua adset yang 5.000, 4.000 itu. Kebayang ya? Jadi kalau udah murah semua, jangan Anda matiin lagi. Ya udah, Anda bisa boleh duplikat semuanya, duplikat persis, atau naikkan budget itu juga boleh. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau udah murah semua jangan malah dimatikan, oke? Nah, sekarang kita ke PR Anda seminggu setelah training FB Ads ya. Tadi, jadi yang ini yang akan Anda lakukan sehari-hari, matikan dua adset termahal, duplikat dua adset yang termurah. Kabar baiknya untuk Anda yang baru mulai, budgetnya masih kecil, 50.000, 100.000. Anda nggak perlu mantengin Facebook Ads tiap jam, tiap menit, nggak perlu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Anda kalau mau tips dari saya, Anda bisa bangun lebih pagi atau tidur lebih malam. Bangun lebih pagi, saya lebih sarankan. Bangun lebih pagi, setting-setting dulu, bikin dulu iklannya, baru kemudian Anda aktivitas. Nah, sore-sore jam 5, jam 6, Anda pantau hasilnya. Biasanya udah kelihatan hasilnya, langsung, oh ini mahal, ya udah langsung matiin. Oh, ini yang paling murah, ya udah duplikat. Oh, ya udah nih paling murah, oh berarti ini bisa dinaikin budget. Jadi Anda ambil keputusan jam 5 sore. Anda bikin subuh, atau sebelum berangkat kerja, berangkat aktivitas,
kemudian jam 5 sore Anda pantau hasilnya gimana, langsung ambil keputusan. Udah, dipersimpel aja. Justru dengan adanya training FBH ini, dengan adanya angka-angka indikator tadi, gunanya untuk apa? Untuk mempermudah, untuk memperingkas dan membuat simpel, bukan untuk membuat jadi lebih ribet. Kalau kalau angka-angka tadi membuat Anda jadi lebih ribet, berarti ada yang salah dengan mindset Anda. Angka-angka tadi dibuat tujuannya untuk mempermudah. Kalau tidak ada angka tadi, Anda akan kebingungan. Iklan saya bagus nggak ya? Diterusin nggak ya? Dimatiin jangan ya? Nanti Anda bingung sendiri. Makanya kita kasih angka-angka indikator seperti tadi. Oke, PR pertama ini, jadi ini yang akan Anda lakukan seminggu ke depan. Kalau hasilnya bagus, Anda bisa naikkan budget 30-50% dari budget awal, seperti yang tadi saya bilang. Dari 50 ke 75.000, ke 100.000, 150, lalu 200. Jadi jangan langsung. Bertahap naikin budgetnya. Dan yang perlu diingat, kalau adset-nya masing-masing udah spend 20.000, itu Anda udah bisa langsung ambil keputusan, yang paling mahalnya Anda udah bisa matikan. Oke? Berarti ya di luar kemarin Anda udah ikut training, berarti kan budgetnya 200.000 yang udah keluar, anggap aja ya. Untuk testingnya Anda berarti punya sisa 800.000 lagi, untuk bisa Anda gunakan split testing. Ingat budget buat split testing tadi berapa? 1 juta. Targetnya dari split testing 1 juta, targetnya apa? Ketemu 4 adset. Ketemu 4 adset yang murah. Oke? Uh, ini tidak perlu saya bahas karena sudah saya bahas di training. Kita langsung saja ke indikator iklan traffic. Ya. Tadi kita udah panjang lebar ngebahas iklan lead generation, sekarang kita ngebahas iklan traffic. Pada dasarnya, prinsip-prinsipnya sama dengan yang tadi, namun yang membedakan hanya indikatornya. Indikator iklan traffic itu cost per click. Cost per click itu biaya yang keluar dibagi dengan jumlah klik. Ya, dibagi dengan jumlah klik. Kemudian, targetnya adalah CPC-nya di bawah Rp1.000. Nah, sekarang saya contohkan sedikit untuk iklan traffic seperti apa. Ya. Untuk iklan traffic, Anda bisa lihat di iklan yang sudah Anda jalankan, yang sudah Anda buat, traffic ya. Oke, saya cari dulu di sini traffic. Contohnya ini, saya langsung contohkan aja. Ini kan di level campaign, ini yang saya centang ya, di level campaign, Anda bisa buka langsung, Anda klik, Anda akan langsung masuk ke level adset. Ya, di level adset. Nah, di level adset ini nanti Anda akan bisa melihat, ya. Ingat tadi hasil iklan traffic ya ini klik, berapa yang ngeklik, ya. Indikatornya ya ini cost per result. Kita nyebutnya cost per klik CPC karena resultnya atau hasilnya kan klik. Kalau hasilnya klik berarti cost per klik. Kalau tadi lead generation hasilnya leads berarti cost per leads. Gampangnya gitu aja. Cost per klik berapa tadi murahnya 1.000. Nah, atau kalau saya biasanya 1.500 itu masih saya toleransi, ya, masih saya tolerir kalau 1.500. Jadi kalau kasusnya seperti ini, misalnya 3 ini aktif ya, 3 ini aktif, kemudian prinsipnya sama nggak dengan iklan lead generation? Sama, matikan 2 atau setengah yang termahal, setengah yang termurah, sisanya bisa Anda duplicate kalau memang masih mahal, atau kalau udah murah, Anda scale aja langsung. Cara scale-nya tadi ya, Anda bisa naikkan budget di sini, atau Anda duplikat secara persis. Kalau duplikat persis itu benar-benar Anda duplikat seperti ini, terus langsung duplikat tanpa mengubah apapun di dalamnya. Kalau tadi kan duplikat edit, itu diubah dulu di dalamnya, entah diubah usianya, diubah lokasi, atau interest, atau konten. Makanya saya bilang duplikat edit, tapi kalau udah bagus, Anda sebenarnya duplikat persis juga boleh, nggak perlu edit dulu, bisa dipahami ya. Jadi sama. Mana yang dimatikan kalau Anda ngelihat 3 data ini? Yang dimatikan, yang paling gampang ya ini. Ini kan 1.000 sendiri nih. Ini 2.000, yang atas bawah 2.000, udah yang atas bawahnya aja matiin. Sisanya ini kan termurah nih. Ya udah Anda lakukan hal yang sama dengan yang tadi di lead generation. Berarti Anda bisa duplikat ini, lalu Anda ubah salah satunya ya, bisa ubah usia, interest dan lain-lain. Anda langsung lakuin aja, Anda ubah, lalu Anda publish. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini saya sedikit ingin mencontohkan dulu. Seperti biasa ya, tulisan kopinya dihilangkan, lalu Anda langsung ubah salah satunya. Misalnya Anda ubah ini ya. Kalau Anda ubah interest, ya udah Anda langsung ubah interest di detail targeting sini. Anda ubah dulu. Ya, Anda ubah dulu di sini. Kalau sudah beres, lalu Anda publish ya. Ini Anda publish ya, jangan ngikutin, kalau saya kan
akan mencet discard karena saya hanya mencontohkan saja. Tapi Anda pilihnya publish ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya caranya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan kembali mengenai bagaimana cara membaca data iklan lead generation dan cara membaca data iklan traffic. Dan untuk prinsipnya kurang lebih untuk iklan traffic itu prinsipnya sama, kurang lebih sama seperti ini Bapak Ibu teman-teman ya. Bedanya cuma di sini, kalau lead generation kan cost per lead-nya 7.000, kalau traffic ya cost per klik-nya ya tadi 1.000. Sisanya sama, Anda kalau biar bisa dapat 1.000 gimana CPC-nya? Split testing terus sampai dapat cost per klik tersebut. Iklan murah tuh dibuat, ditemukan, bukan ditunggu. Budget 1 juta untuk split testing. Prinsipnya ini juga berlaku di iklan traffic, yang membedakan hanya indikatornya aja. Per 20.000 udah bisa dimatiin iklannya, kalau memang paling mahal. 1 juta pertama di traffic juga bisa untuk dilakukan split testing. Intinya semuanya sama. Yang membedakan hanya di indikatornya saja. Oke, oke Bapak Ibu teman-teman semua, untuk video ini sekian dulu dari saya. Selamat praktek, selamat belajar. Pastikan Anda praktekkan dengan konsisten, praktekkan benar-benar praktekkan yang benar, konsisten, karena memang yang saya sharingkan ini sekali lagi ini adalah penentu iklan Anda. Kalau memang Anda ingin beriklan dan untung, pastikan Anda memahami apa yang saya sharingkan di sini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih.